16070137 dari kelas PGSID ingin menjelaskan sepak buah dari materi strategi pembelajaran saintifik. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran saintifik. Apakah anak-anak Ibu tahu apa itu saintifik? Tidak, Ibu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian saintifik. Saintifik ini adalah pendekatan dengan pendekatan menggunakan langkah-langkah ilmiah dalam proses belajar. Tujuannya itu agar anak-anak Ibu tidak hanya mendengarkan penjelasan dari Ibu saja, tetapi juga anak-anak itu diajak untuk mencari, menemukan, dan memahami pengetahuan itu sendiri. Kemudian ada landasan filosofis pembelajaran saintifik. Di mana landasan filosofis pembelajaran saintifik ini didasarkan pada teori konstruktivisme, di mana teori ini menyatakan bahwa pengetahuan itu tidak hanya diberikan oleh guru saja, tetapi juga peserta itu dibangun sendiri untuk mencari pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan. Kemudian masuk ke tujuan pembelajaran saintifik. Tujuan utama pembelajaran saintifik ini untuk membuat siswa itu lebih aktif dalam proses belajar. Siswa itu tidak hanya menerima atau mendengarkan saja penjelasan dari guru, tetapi siswa itu diajak untuk mencari, memahami pembelajaran atau materi itu sendiri. Contohnya, ketika di sekolah ada tanaman yang layu, siswa diminta untuk mencari penyebabnya. Apakah karena kekurangan air, kekurangan sinar matahari, atau faktor lainnya. Pembelajaran saintifik ini juga menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, dan siswa juga diajak untuk mencari, menanya, mencoba, mengomunikasikan hasil percobaan yang telah dibuat oleh siswa atau peserta didik tersebut. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang 5 komponen pembelajaran saintifik. Yang pertama itu mengamati. Mengamati ini adalah suatu kegiatan seperti melihat, mendengar, membaca, atau memperhatikan suatu objek untuk mendapatkan informasi. Contohnya, ketika seorang guru memperlihatkan gambar banjir, siswa diminta untuk mencari penyebab dan dampaknya. Kemudian yang kedua ada menanya. Setelah mengamati tadi, siswa itu akan mengajukan pertanyaan tentang hal yang belum dia pahami. Contohnya, mengapa banjir itu sering terjadi pada musim hujan. Lalu yang ketiga ada menyimpulkan informasi. Siswa mencari informasi tadi yang telah diperoleh tadi melalui buku, internet, wawancara, ataupun percobaan. Yang keempat ada menalar. Menalar ini adalah siswa itu dapat menyimpulkan informasi tadi dan dapat menyimpulkannya. Contohnya, setelah dapat jawaban tadi, siswa akan menyimpulkan bahwasanya banjir itu sering terjadi pada musim hujan. Yang keempat itu
siswa menampilkan hasil percobaannya di depan teman ataupun guru. Contohnya menampilkan presentasi atau diskusi di depan kelas. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang keterampilan pembelajaran statistik. Apakah anak-anak Ibu masih semangat untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu? Masih, Ibu. Baik, yang pertama dari keterampilan pembelajaran saintifik ini ada observasi. Di mana observasi ini adalah kemampuan melihat objek dengan teliti. Contohnya, ketika di sekolah kita melihat pertumbuhan tanaman setiap hari. Lalu yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi ini adalah kemampuan untuk mengelompokkan berdasarkan ciri tertentu. Contohnya kita mengelompokkan hewan menjadi omnivora, karnivora, dan herbivora. Yang ketiga ada pengukuran. Di mana pengukuran ini adalah kemampuan kita mengukur dengan alat ukur. Contohnya kita mengukur tanaman, pohon dengan penggaris atau meteran. Yang keempat ada inferensi. Inferensi ini adalah kita kemampuan siswa untuk menyimpulkan berdasarkan data. Contohnya, ketika tanaman itu disiram setiap hari, otomatis pertumbuhan tanaman itu semakin cepat, sehingga dapat menyimpulkan bahwasanya air itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kelima ada prediksi. Di mana prediksi ini adalah kemampuan kita untuk memperkirakan apa yang akan terjadi. Contohnya, ketika tumbuhan itu selama seminggu tidak kita siram, kemungkinan tanaman itu akan layu. Yang kelima ada komunikasikan. Di mana komunikasikan ini adalah kemampuan kita untuk meneliti atau melakukan penelitian di luar. Contohnya, kita mempresentasikan hasil percobaan kita itu di depan kelas. Yang keenam itu ada pengukuran alat dan bahan. Itu adalah kemampuan kita menggunakan alat ukur dan bahan dengan benar. Contohnya, saat kita menggunakan mikroskop saat mengamati sel tumbuhan. Lalu yang ketujuh ada pelaksanaan. Di mana kemampuan pelaksanaan ini adalah kemampuan melakukan percobaan dengan langkah-langkah yang benar. Contohnya, kita baiklah, yang keenam ada pengukuran alat dan bahan. Itu adalah kemampuan menggunakan alat dan bahan dengan benar. Contohnya, menggunakan mikroskop saat mengamati sel tumbuhan. Lalu ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah kemampuan menggunakan langkah-langkah yang benar di saat melakukan percobaan. Contohnya, melakukan percobaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Baiklah, sekian dari penyampaian materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.